Ibu-ibu keluarga besar RT 1 RW 30 ya. Perumahan warga Wisma Asri. Menawi boten itu kula sampun kaping kali menika nggih. Wonten kalau salah mungkin sudah sekitar 10-15 tahun yang lalu tempatnya. Jadi dulu dikontak sama Pak Sulik dan kemarin dikontak sama Pak Sulik. Bapak Ibu semuanya, jadi kita itu bersyukur ya. Jadi salah satu hal yang harus kita syukuri itu adalah bahwa dalam setiap ajaran agama Islam itu ada, kalau dalam istilah penentuan syariat itu asrarul tasyrik, rahasia-rahasia dan wisdom ya, hikmah dari penentuannya. Jadi ketika Rasulullah itu sehabis sholat Idul Fitri kemudian bersalam-salaman, memang tidak sampai kemudian kunjung-mengunjung seperti yang dikembangkan di Nusantara ini, walaupun itu tidak salah gitu ya, tidak salah, itu suatu memanfaatkan momentum dengan baik, jadi kearifan lokal. Tapi Rasulullah itu setelah sholat itu bersalam-salaman untuk saling memberikan maaf. Ini sebuah rahasia yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena begini, ego manusia ya. Manusia itu pada tabiatnya punya rasa ego. Rasa ego itu malu kalau mengakui salah, itu ego manusia. Memang ada orang-orang yang gentle ya, yang kalau salah itu langsung ngaku salah. Tetapi jarang manusia seperti itu. Ini rasa ego manusia itu di mana saya berdiri saya nggak kuat, karena saya itu juga nggak tinggi, kalau itu berdiri semakin nggak bisa. Cara terbaik berinteraksi itu harus ada eye kontak mata ya. Kalau ibarat handphone dan repeater, itu repeaternya itu dihadapkan sehingga bandwidth itu besar. Nah, jadi begini, salah satu cermin rasa ego manusia itu adalah bahwa manusia itu susah mengakui salah. Maka Islam kok membuat momentum di mana orang itu saling memaafkan tanpa menyebutkan salahnya, itu penting. Kalau saya itu minta maaf, datang ke rumahnya ini, bapak-bapak mustahil kita sering ketemu ya, datang dan langsung minta maaf, tidak ada hujan, tidak ada angin, saya datang, Pak Rosa itu nyumpah itu dari kelapatan, handphone apa Pak Agus? Pulang itu begini Germany jenengan, kalau ngomongnya enak jenengan, atau menyebarkan ayatnya jenengan, saya kan harus mengatakan. Tapi kalau Idul Fitri ini kita sudah seperti membonceng saja, nggak usah bilang. Malah ada perkataannya itu agak kurang aja. Saya minta maaf atas kesalahan baik yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, dan tidak pernah ditanya sengaja apa dulu coba. Dan sebenarnya yang disengaja apa? Kan kita tidak malu. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu menang tanpa ngesorake. Kita dilebur maafnya tanpa harus kita itu merasa hina karena ditelisik dan ditelusur salahnya apa baru kemudian dimaafkan. Kulon paling pangapunten jenengan jlentrehke jane salahin jenengan kan kulon itu napa. Nah kita kan malu. Maka walaupun minta maaf itu dianjurkan, innama taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin ya. Sesungguhnya yang namanya taubat dan permaafan itu bagi orang yang melakukan kesalahan karena memang betul-betul salah, nggak disengaja, kemudian menyadari kesalahannya, itu yang namanya taubat dan maaf. Tapi kita kan nggak mengakui salahnya kita. Dan anehnya orang-orang yang kita minta maaf itu terhormat. Datang ke situ nggak ditelusuri apa-apa, nggak di apa itu
nggak dibelajari salahnya apa, di situ malah dikasih makanan, suruh makan sak sekecani pun. Nah, luar biasa tadi. Awake dhewe wis salah sebagian kita sengaja tanpa menyebutkan salahnya kita di ngapura kendal yang muncul. Sak prayoginipun. Itu salah satu wisdom nilai kebijaksanaan Islam mengajari seperti itu. Karena Nabi sendiri juga mengajarkan bahwa mempermalukan orang itu tidak boleh. Mempermalukan orang itu tidak boleh. Jadi sehingga Rasulullah itu menjaga agar orang itu jangan sampai dipermalukan. Jadi maksud juga kalau jadi itu salah satu hikmah di mana kita itu setelah sholat Id itu kemudian bersalam-salaman dikembangkan di Indonesia menjadi bermaaf-maafan itu sampai berhari-hari. Ya kalau itu sudah karena teori yang lain ya. Yang namanya orang itu kalau menderitanya lama inginnya senangnya juga lama. Lek ngampet poso ki suwe ya oleh seneng-seneng kudu ya ora suwe aja ming sedina. Dadi wong Indonesia didawake nganti seminggu. Tentang daerah Kulon Kali Magelang, istri Kulon ini yang Magelang, mereka mau sampai ngeten iki tasih patut ngajeng do badan, do badan itu jadi orang itu ingin kalau menderitanya lama juga bahagianya lama. Sehingga itu kreasi orang-orang Indonesia aja, orang Nusantara ini. Maksud gimana kalau sehingga yang namanya memang wal afina aninnas, yang namanya memberi maaf itu dalam semua kajian, baik kesehatan, baik mental, baik macam-macam, itu semuanya luar biasa. Kok dalam Islam ada momentum seperti itu harus kita syukuri. Sama dengan puasa kemarin Bapak Ibu. Puasa itu sebelum agama datang, itu orang-orang itu sudah biasa puasa. Saya pernah membaca sebuah buku Fasting in Quran. Fasting in Quran itu menceritakan puasa dalam Al-Quran, tapi diceritakan masyarakat-masyarakat tradisional yang nggak diajari apa-apa, itu mereka juga menemukan cara meraih kebahagiaan itu dengan prihatin. Jadi puasa itu dijumpai di masyarakat-masyarakat tradisional. Cobi yang Jawi itu mengenal apa yang namanya poso. Kalau dalam bahasa Sanskerta upavasa itu orang yang diam prihatin untuk meraih kebahagiaan. Jadi di luar agama Islam itu puasa tetap dikenal. Malah nek wong Jawa enten topo pendem atau poso mutih. Kulo tasih kemutan, bapak kulo niku riyen nalika kulo SD niku asli poso mutih. Dadi panjenengan dipreso nggih. Poso mutih niku seminggu mungkin poso, lek buka nasi putih sama air putih aja. Nanti sahur nasi putih sama air putih selama seminggu. Ini kulo takut Pak nopo bapak niku poso nopo jadi ben-ben. Besok itu wadah. Niku orang Jawa juga punya laku prihatin. Yang namanya samsara mencapai moksa itu semua tradisi ada. Malah Bapak Ibu, itu ada di dunia ini ada orang yang mengarang buku tentang puasa. Itu jadi wong Islam. Yang ngarang bapak dan anaknya umurnya 90 tahun lebih, bapaknya sudah 100 tahun lebih. Ngarang buku tentang poso. Islam boten Islam. Le poso napa tekno? Le poso niku tiru-tiru kewan. Tiru-tiru kewan niku. Dadi kewan niku nek ajeng hebat niku do poso. Sing jenenge ula niku ora iso tuwa-tuwa. Organe anggere tuwa, keriput kulitnya nglungsungi mati. Nek wong iki itu harus ke beauty center. Harus ke pusat-pusat kecantikan. Kalau nggak bisa melungsumi. Ini ulang itu anggur sudah sampai waktunya dia akan bertapa. Agar bisa apa? Agar bisa permajaan kulit lagi. Mulon enten naik cacile niku sok ngganggu kula kok menenggah niku beposo. Nah nek ngerti kelungsungan kula berarti kulane pas buka niku bahaya niku kulane galak niku. Kula sing lebar nglungsung niku nek buka puasa iki galak-galake. Dadi ulama
ular itu untuk selalu merefresh, memperbarui kulitnya, memperbarui peremajaan lagi, itu perlu poso. Yang namanya ikan salmon ini ya. Ikan salmon niku nek enten kartun Marsani sing Rusia ya. Ikan salmon itu membutuhkan air yang sangat jernih. Maka kalau ikan salmon itu akan mencari air yang jernih, mencari fresh water, dia selama perjalanan itu nggak mau makan ikan salmon itu. Sama juga seperti unggas atau burung yang migrasi antar pulau, antar benua, selama perjalanan juga nggak mau makan. Jadi bukan hanya ayam yang kita kenal mengerami selama 21 hari dengan berpuasa, tapi binatang-binatang itu untuk survive dan tahan mereka itu berpuasa. Maka ada orang yang berpuasanya bukan karena agama, tapi niru binatang. Dan betul nyatanya dia menulis buku, anaknya sama bapaknya, anaknya usianya 90 tahun, bapaknya 100 tahun lebih. Karena apa? Karena memang puasa itu binatang pun melakukan. Enek wong langsung mangan terus. Wong tau belum poso. Anggur posting restoran, posting makan, ini baru mangan terus, saya mangan sapi, susuk makan kepiting, yuyu, besok makan apa? Begitu kok mangan terus, rusak awak itu. Saya ngomong dedek rumah itu, rusak awak itu. Dijual Nova Halali, itu seorang peneliti hebat internasional, itu menulis buku. Sekarang ini ancaman terbesar bukan perang. Walaupun sekarang ada perang Iran, perang Amerika, yang mati nggak akan sampai 1 juta. Tekan rampok nggak akan sampai 1 juta. Tapi yang namanya makanan Bapak Ibu di Amerika, di seluruh dunia ini, setiap tahun bisa membunuh orang tidak kurang dari 3 juta. Itu yang bilang peneliti hebat ini, jual Nova Halali. Bukunya laris sekali, diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia. Kata dia, terorisme dan perang hanya membunuh dalam tingkat ribuan, tapi yang namanya makanan membunuh bisa setahun 3 juta manusia. Jadi kata dia McDonald dan Coca-Cola di Amerika, kata itu lebih bahaya daripada terorisme. Ini kok sedang materi kok. Nah, itu artinya apa? Kita kok ada ajaran yang namanya puasa. Luar biasa ini. Kalau bukan karena kewajiban puasa itu, kita itu capek lelah. Nggak ada lah yang kita itu puasa itu kita malah soyo enteng, ya sehari 2 hari ya. Tapi mesti puasa itu berat, karena pahalanya di beratnya itu. Wonten pangandikan di dalam hukum Islam itu, di dalam kitab-kitab hukum Islam, as-sawab biqadri ta'at. Yang namanya susah payah, yang namanya pahala sebanding dengan susah payahnya. Panjenengan tindak di Bali RT ini, kalau yang rumahnya dekat, itu pahalanya lebih sedikit daripada yang rumahnya jauh. Motorian. Ini muternya. Gimana kalau kita muter-muter? Gimana jauh tapi naik Honda? Ya itu nggak bisa dihitung. Tetapi yang jelas antara biko dari tahap. Nek enten tiang engkang nyuwun ngapunten nggih, badannya tidak terlalu sehat. Diri-diri ngelek. Niku puasa itu abot banget. Tetapi dia tetap bertekad untuk bisa puasa. Itu pahalanya lebih besar daripada orang yang puasa itu ringan saja. Ini untuk contoh ini tentang korban. Sing jenenge korban Bapak Ibu, yang akan sampai di hadapan Allah itu bukan daging dan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai pada Allah itu bukan daging dan bukan darahnya, tetapi takwa, tetapi semangatnya, etosnya. Saya beri contoh ini. Pak Jokowi atau Pak Prabowo mungkin korban itu sapinya nggak hanya 1, dan setiap ekor sapi mungkin 100-an juta.
Tapi yang sampai kepada Allah adalah rasa pengorbanannya itu. Presiden mungkin satu segitu itu nggak beli sendiri. Mungkin bisa saja itu diberi orang luar yang korban 100 juta isi untuk ukuran presiden. Tapi bagi seorang pensiunan pegawai yang rendah itu betul-betul untuk seekor kambing yang harganya 3.700.000 itu harus menyisihkan. Maka yang akan dinilai ulama semangat etos menyisihkan Allah dene. Wong kiran duwe apa-apa kalau zaman dulu orang-orang kampung itu kalau menabung tembudi niku menyelengi di prank ya, cagak prank niku. Cagak pogo zaman dulu. Cagak pogo di dapur itu atas kan untuk mendekat ke wortel-wortel niku cagaknya niku sungguhnya lagi. Bahkan nalika kula niku mau kakak kelas saya 3-4 tahun itu ada yang pegawai rendah yang dia itu jadi yang cerita kali itu loh aku mampu manggon prank pogo atau ya itu algo akikah anak saya besok kalau lahir niku ya mulai nyeleng niku saking oleh Arabnya niku. Maka bagi presiden yang korban mungkin berapa sapi metal per ekornya 90 juta itu kalah sama seorang tukang kebun yang untuk membeli kambing saja itu dia harus betul-betul berusaha. Itu jangan bisa batal. Itu jangan mendibalik biar rakunangan putune. Dan rakunangan putune. Nah, niku yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya metal dan dagingnya kambing tadi, tapi yang akan sampai Allah itu etosnya, semangatnya itu. Makanya bisa jadi di hadapan Allah lebih tinggi pahalanya tukang kebun tadi yang untuk korban itu berjibaku untuk menyisihkan duit daripada presiden yang korban 10 tetapi boleh jadi dia nggak beli sendiri, nggak sama sekali nggak mengguncangkan rekening dan tabungannya. Maka al-thawab biqadri tahap, ganjaran itu sebanding dengan susah payahnya. Tapi nek pengajian kataman itu ya. Di dalam Riyadhus Shalihin ada hadis begini. Man qara al-Qur'an wa yatata'a. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan bacanya itu plegak-pleguk Bapak Ibu. Plegak-pleguk itu gini ya. Beralikal kitabu beralikal kitabu la raiba fi. Nek arep sak ayat pun bola-bali lihat. Mergane saking raisa-raisa niku ganjarane 10 kali lipat daripada yang baca lancar. Mbakne wong Arab sing tangi turu, kowe tangi mboten masak tangi turu, ling-lindur pun nggo bahasa Arab. Ini untuk bahasa Arab ya. Ciri wong niku sinau bahasa Brasil niku, nek iso nesu wong lindur nggo bahasane niku. Ini berhasil. Kalau dia nangko keluar Inggris itu nate do nyambut gawe serabutan kalau kocok kata. Niku diseneni kali para supervisor. Niku ora iso jawab. Mergane menyenani niku ora mesum ya. Kowe jawab itu bantah. Akhirnya bisa mikir. Jadi saya iso wani jawab ping siji. Sing bahasa Inggris paling lancar itu saut-sautan ngono lho wong mesum niku. Nek bahasane rung iso, maka ning berapa? Ning iso-iso tok. Ora iso dijawab niku. Ning iso-iso tok. Nah, maka yang bisa saut-sautan itu cah siji, dia itu dometer mau. Buat ramu demu-demu diseneni nek jawab niku ora iso. Terus cirine wong niku pinter bahasa tertentu yang dipelajari iso nesu bahasa niku, kamu nglindur bahasa niku. Nek wong Arab kon nglindur bahasa Arab, nesu bahasa Arab, cah cilik kon nangis kambi omongane bahasa Arab. Nek iki nangis nang loro iki. Nangis campur bahasa. Nek nang kono nang bahasa Arab ngoten iki. Nangis campur bahasa Arab nang Arab. Wong Arab sing maca gampang ganjarane sithik. Wong Jawa sing desa oke sopo munggah kaji dari bahasa Indonesia betul-betul kan bahasa Indonesia nggak bisa loh dia naik haji
yang bisa hanya bahasa daerahnya, bahasa Indonesia nggak bisa, apalagi bahasa Arab. Wah, ini udah jalannya udah ini. Nah, kesasar angel itu. Kalau tahu diceritanya ini itu cerita saking pembimbing ngaji lewat seseorang yang menceritakan ke saya. Ini itu enten sing saking raisane, isane itu mentakoni polisi ini lemong dijawab mengihdina siratal mustaqim. Polisinya yang ngerti ayat itu mau kesasar itu. Ditakoni raisa mengihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kamu di jalan yang lurus. Tunjukkan jalan bagi mau kesasar. Jadi, mau mengerti raisa. Maka orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, pahalanya 10 kali lipat daripada yang bacanya lancar. Tapi terbata-bata tetap berjuang baca terus. Nah terbata-bata juleran lemoco biar masih terus. Itu Allah menunjukkan bahwa kepayahan itu dibayar oleh Allah. Maka kita kok puasa merasa susah payah, kemarin panasnya 31 derajat terus itu dosa sampai kabeh. Wong iki kok bahasa kabeh ya. Wong desa ngene berarti panas itu orang panas. Pak Sutek ini tahu nih, tanggal fakultas Tuhan itu ada dosen dari Irak. Dosen dari Irak. Pulau takon, nanti kalau tanggal pulau takon. What do you think about the weather here? Gimana pendapatmu tentang cuaca di Jogja? So nice. Enak sekali hawanya, padahal panas nih. Menurut awal dia panas nih. Derek, nice, very nice. Hawanya enak banget. Panasnya ya jomo kan ngomong hawanya enak banget. Jepang itu terlalu lawan. Nah, di daerah kamu gimana? Di sana di Irak, kalau pas musim panas dan di tengah aspal jalan itu bisa 60 derajat. Loh, bayangin itu. 60 degrees 60 derajat. Jadi pas panas kalau awan yang jalan raya itu 60 derajat. Anak itu nanti ini yang bisa derajat memang bang juga rasanya sulit banget kan. Kalau harus digas-gas ini paling aku lah terbang ya. Raisa orang-orang itu di sana 60 derajat pulang merasa kita ini suara-suara. Padahal awal juga rasanya panas. Nah, uang kono panasnya yang ngono tetap beraktivitas dan nyatanya rada mati. Awalnya dulu dipanas kan itu ya. Nah itu mungkin awalnya dulu terlalu manja karena hidupnya terlalu muda ya. Nah maka dari itu orang yang hidup di daerah sulit kok mereka mengajarkan ibadah dengan baik, ya pahalanya itu lebih. Itu keadilan Islam begitu. Nah kembali lagi, maka puasa itu kalau kita bersyukur karena puasa itu ternyata bukan hanya manusia, binatang yang nggak dapat puasa saja berpuasa. Kok manusia yang pinter-pinter kalau kita berpuasa memangan terus, ya malah petaka yang didapat seperti kata Yuval Noah Harari tadi. Ancaman manusia mati bukan karena kekurangan gizi dan kelaparan seperti puluhan tahun yang lalu, tapi manusia mati karena makanan. Maka Nabi mengatakan jangan jadikan perutmu sebagai ukuran binatang. Kalau hewan dipangan, jangan ngurut berbangga diupdate status. Ini mangan pitik, saya mangan wedhus, mangan sapi, sejauh kalkun, entok, rica-rica, bebek, selalu harus sesuai. Jadi maka kembali tadi kita ada syariat kok puasa. Biar ada general cleaning semua dibersihkan. Mulai dari poso, itu apa itu? Rasanya apa itu entry. Semua sel-sel engsel itu entry. Ini dengan kultur subur yang pulau. Itu ada pegawai RSA, itu cerita. Dia kan bagian operasi. Selama setiap bulan Ramadan pasien itu sedikit. Jadi uang itu pas mulai, itu makanan terkendali dan penyakit terkendali. Makanya begitu bodoh, itu dadal. Dan ibaratnya banjir ini dadal, orangnya pada ke rumah sakit. Tapi di Ramadan itu sedikit. Maka hadis Nabi 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan sumu tasiku, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan
sehat.